Standar media sosial bisa bikin hancur hubungan. Bagaimana media sosial membentuk ekspektasi yang nggak realistis? Postingan relationship goals di media sosial bisa membuat standar cinta yang nggak realistis dan sulit dicapai. Halo Thinkers, kamu menyadari bahwa di masa sekarang banyak sekali pasangan yang bertengkar bahkan bercerai karena standar media sosial seperti TikTok, apalagi banyak beredar konten quotes yang terlihat relate padahal nggak ada konteksnya. Kita seringkali menganggap konten tersebut sebagai kata mutiara yang bisa diterapkan langsung, padahal nggak bisa. Karena realita kehidupan kita pasti berbeda-beda. Misalkan saja di TikTok ada video yang bertuliskan, cowok yang kalau pergi ngejemput itu bukan effort. Tapi ya memang seharusnya gitu. Padahal dia bukan supir. Dan akhirnya banyak cewek yang mengharuskan pacarnya untuk selalu menjemput. Padahal realitanya jarak tempat tinggalnya cukup jauh. Atau ada lagi nih, misalnya pasangan yang finansialnya bagus, kemudian mereka liburan. Dan ceweknya dikasih hadiah mewah. Lalu mereka menganggap hal tersebut sebagai relationship goals atau couple goals yang didamba-dambakan. Atau tren nikah muda para anak konglomerat yang diposting di sosial media sehingga menjadikan semuanya itu terlihat indah. Terlalu sering melihat keindahan atau kebahagiaan orang lain di sosial media menjadikan kita jadi nggak realistis dan membuat standar cinta kita melambung tinggi. Bahkan sangat sulit untuk dipenuhi. Padahal kehidupan yang mereka tunjukkan di sosial media adalah kehidupan yang bahagia-bahagianya saja. Terlebih jika mereka memiliki support usaha dari orang tua. Dampaknya pada kepuasan hubungan. Membandingkan hubungan pribadi dengan orang lain bisa menimbulkan rasa tidak puas dan frustasi. Seharusnya di setiap hubungan perlu ada rasa percaya diri yang menjadikan keyakinan seseorang kepada pasangannya. Menurut Mizrahi, rasa percaya dalam hubungan romantis berperan sebagai pondasi dan kunci kesuksesan dalam hubungan interpersonal yang sehat. Apabila rasa percaya diri ini nggak ada karena standar TikTok, maka sulit bagi pasangan untuk saling terikat, memberi dan berani mengambil resiko. Jika kita terlalu sering mengikuti standar TikTok atau sosial media yang lain, kita akan berekspektasi kepada pasangan kita, sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya ketika si couple goals ini update, habis dibelikan tas mewah. Mendadak kita juga ingin dibelikan hadiah tas mewah. Dan jika tidak mendapatkan seperti yang kita mau, kita akan marah kepada pasangan kita. Atau ketika melihat orang-orang dinner nih di restoran mewah, kemudian kita juga mau. Dan bahkan sampai menuntut pasangan kita untuk memberikan hal yang sama dengan couple goals tadi. Ini juga bisa memicu rasa frustasi. Kenapa bisa frustasi? Karena kekecewaan yang bertumpuk atas harapan yang tidak terrealisasi akan menimbulkan rasa frustasi terhadap hubungan yang dijalani. Padahal sejatinya kehidupan setiap orang itu ya beda-beda. Kita hanya bisa melihat apa yang mereka bagikan di sosial media, tanpa melihat bagaimana latar belakang keluarga si couple goals. Mengatasi ekspektasi yang tidak realistis. Teknik untuk menavigasi pengaruh media sosial seperti membatasi konsumsi konten yang tidak sehat dan fokus pada keunikan hubungan sendiri. Thinkers, kita harus bisa bijak dalam menggunakan sosial media dan harus bisa berpikir lebih realistis dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebenarnya boleh kalau kita mengharapkan sesuatu hal, tapi kita juga harus sadar dengan kemampuan kita dan pasangan kita tentunya. Jangan karena standar sosial media akhirnya kita kehilangan orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita. Karena sejatinya setiap hubungan memiliki keunikannya masing-masing. Untuk menghindari hal-hal negatif yang membuat kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis, kita bisa menerapkan beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah merenung. Dengan merenung, kita bisa merefleksikan diri sejenak agar lebih mampu menyadari ekspektasi kita itu berasal dari kenyataan atau karena pengaruh eksternal. Yang kedua, komunikasikan dengan pasangan. Berkomunikasilah secara terbuka dengan pasangan. Hal ini bisa membuat kita mengetahui lebih dalam mengenai sudut pandang masing-masing. Ketiga, tetapkan harapan yang realistis. Belajar kolaboratif untuk bisa menetapkan harapan-harapan yang realistis dan dapat dicapai bersama pasangan kita. Keempat, tumbuhkan empati. Dalam suatu hubungan, kita harus mampu memahami satu sama lain. Karena jika kita bisa berempati, maka kita juga bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan memiliki harapan yang lebih realistis.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Healthing yang ada di bawah ini, supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Healthing, serta share video ini ke teman-temanmu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Tungguin video berikutnya untuk lebih banyak lagi insight seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Sampai jumpa Thinkers, heal your think your health.